Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan berjumpa lagi dengan bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dalam melaksanakan bulan Ramadan dan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriringkan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan kita umatnya hingga akhir zaman. Yang kita muliakan para alim ulama, ustadz-ustadzah, dan terkhusus pada guru kita Al-Ustadz Andi Haryono LCMAG, semoga Allah menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Dan jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam kesempatan ini izinkan kami untuk menjelaskan sedikit tentang salah satu kitab tafsir yang muncul pada abad ke-20 ini, yaitu kitab tafsir Fi Zilalil Quran yang ditulis oleh seorang ulama terkemuka, ulama kontemporer, yaitu Sayyid Qutb. Beliau adalah Sayyid Qutb Ibrahim Husain Sazili. Ia lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 Masehi di sebuah kampung yang bernama Musyah, daerah Asyud, dataran tinggi Mesir. Dalam usianya yang belum genap 10 tahun, Sayyid Qutb telah hafal Al-Quran. Sayyid Qutb tumbuh dalam keluarga yang taat pada ajaran Islam. Hal ini tidak terlepas dari didikan ayah dan ibunya yang terkemuka dan berpendidikan. Ibunya berasal dari keluarga yang kaya raya, dan ayahnya berprofesi sebagai anggota komisaris Partai Nasional di desanya. Ayahnya, yaitu Haj Qutb, merupakan seorang yang disegani dan sangat mengasihi orang-orang miskin. Setiap tahun beliau mengadakan majelis-majelis jamuan dan tilawah Al-Quran di rumahnya. Selain itu, ibunya, Sayyid Qutb, merupakan seorang yang bertakwa dan sangat mencintai Al-Quran. Ketika majelis-majelis Al-Quran yang diadakan di rumahnya, Sayyid Qutb mendengar dengan penuh khusyuk, sehingga hal itu begitu melekat pada ingatan Sayyid Qutb kecil. Sejak masih kanak-kanak dan remaja, Sayyid Qutb sudah memperlihatkan pertanda-pertanda kecerdasan yang tinggi dan bakat-bakat yang cemerlang. Di samping itu, beliau juga merupakan seorang yang gemar membaca dan berani mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan mengeluarkan pendapat-pendapat yang benar. Sayyid Qutb memiliki 4 saudara kandung. Semua saudaranya memiliki minat dalam dunia pendidikan. Salah satu saudaranya, yaitu Nafisah, memilih menjadi seorang aktivis Islam dan lainnya berprofesi sebagai penulis. Dalam hal ini dapat dipastikan bahwa Sayyid Qutb beserta keluarganya memiliki minat yang serius dalam khazanah ilmu-ilmu Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kitab tafsir atau karya-karya beliau sangat banyak. Maka di antara karya tafsir beliau yang terkenal adalah kitab tafsir Fi Zilalil Quran. Mengenai kitab tafsir Fi Zilalil Quran, yaitu kitab yang merupakan kitab tafsir yang ditulis berdasarkan pada kajian-kajian yang mendalam yang diambil langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, di samping bersumber pada kitab-kitab tafsir yang mu'tabar. Dalam menulis tafsir ini, beliau telah menghabiskan lebih dari 10 usiahnya dalam pembacaan dan penelaahan yang mendalam terhadap hasil-hasil intelektual dalam berbagai bidang pengajian dan teori-teori. Berbagai aliran pemikiran serta kajian mengenai agama-agama lain. Selain itu, beliau juga memperkaya pengetahuannya dengan melakukan kajian-kajian di bidang penulisan, keguruan pendidikan serta pengamatannya yang luas dan tajam dalam perkembangan-perkembangan sosial politik.
tafsir fi zilalil Quran ditulis dengan tinta derita dari sengsara yang begitu pahit akibat penindasan dan kekuasaan zalim pada masa itu. Beliau mendapatkan penyiksaan yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Kesengsaraan itu membuat beliau bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghayatan Al-Qur'an, di mana beliau hidup di bawah bayangan Al-Qur'an dengan seluruh jiwa dan perasaannya. Hal-hal inilah yang menjadi faktor penting lahirnya tafsir fi zilalil Quran. Sumber tafsir beliau tidak terlepas dari kitab-kitab sebelumnya juga, dan hal ini dapat dilihat ketika Sayyid Qutb menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim dalam suratul Fatihah. Beliau mengutip surah Al-Hijr ayat ke-87. Selain itu, tafsir fi zilalil Quran juga menggunakan tafsir yang bersumber dari Nabi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai penafsirannya. Beliau seringkali menggunakan hadis-hadis Rasulullah. Namun yang menjadi perbedaan dari tafsir-tafsir yang lain, dari tafsir-tafsir yang lahir pada masa itu adalah Sayyid Qutb tidak menggunakan sanad pada hadis-hadis yang beliau kutip. Tidak mencantumkan sanad-sanad secara lengkap. Contoh ketika Sayyid Qutb menafsirkan ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, beliau menafsirkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya setan itu tetap berada di hati anak Adam. Apabila dia mengingat Allah taala, setan itu bersembunyi. Dan apabila dia lalai, setan itu membisikkannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq tanpa menyebutkan rentetan sanadnya. Secara singkat, metode atau manhaj tafsir fi zilalil Quran, beliau mengambil metode atau memakai metode tahlili, yaitu metode yang mana tafsir dengan metode tahlili ini yaitu tafsir yang menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari segala aspeknya. Di dalam tafsir tersebut bisa menjelaskan mufradat, menjelaskan makiyah dan madaniyahnya, dan munasabah, dan kemudian menjelaskan juga berbagai kaidah tata bahasa Arab dan lain sebagainya. Kemudian sistematika penulisan kitab tafsir fi zilalil Quran adalah sistematika mushafi. Beliau memulai dari susunan ayat dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas secara urutan dalam mushaf Al-Quran. Kemudian corak tafsir beliau dalam kitab tafsir beliau yaitu fi zilalil Quran, corak tafsir beliau adalah al-adabi al-ijtimai, yaitu sastra budaya atau kemasyarakatan. Lengkapnya, jika kita melihat corak tafsir beliau ini, dapat kita definisikan berdasarkan kitab-kitab para ulama al-adabi al-ijtimai sebagai salah satu akibat perkembangan modern yang muncul untuk memahami nas-nas Al-Quran dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Quran secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Corak tafsir al-adabi al-ijtimai ini kemudian juga menghubungkan nas-nas Al-Quran yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. Pembahasan tafsir ini sepi dari penggunaan istilah-istilah ilmu dan teknologi, dan tidak akan menggunakan istilah-istilah tersebut kecuali jika dirasa perlu dan hanya sebatas kebutuhan. Penafsiran dengan metode atau corak tafsir al-adab al-ijtimai ini, meskipun merupakan salah satu kelemahannya, adalah berusaha mengemukakan seni keindahan atau balaghah dalam bahasa dan kemu'jizatan Al-Quran.
bernuansa menjelaskan makna atau maksud yang dituju oleh Al-Quran, berupaya mengungkapkan betapa Al-Quran itu mengandung hukum-hukum alam raya dan aturan kemasyarakatan, dan bermaksud membantu memecahkan segala problema yang dihadapi oleh umat Islam khususnya dan umat manusia umumnya melalui petunjuk dan ajaran Al-Quran. Kemudian tafsir ini telah ada dan dirasakan sangat dibutuhkan oleh para pengkaji ilmu tafsir, khususnya para mahasiswa IKT atau ilmu Al-Quran dan tafsir atau ulumul Quran dan tafsir, dan menjadi salah satu sumber dalam karya-karya ilmiah dan menjadi salah satu sumber dalam menulis. Demikianlah mungkin yang dapat kami sampaikan secara ringkas biografi dan karakteristik dari tafsir fi zilalil Quran. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan, kepada Allah kita mohon ampun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.